punya harga diri. Nggak terasa toh, orang Jawa, orang Indonesia setiap hari kepalanya dipatok keset dengan orang Arab. Nggak terasa, dianggap dilus-lus pakai tangan. Ya, ayo, silakan angkat bicara, empat mata, nek ngomong gantian. Sekarang sudah ini waktunya. Bangsa kita harus bangkit dari kebodohan. Nggak ada pohon kliwon itu, nggak ada. Yang punya pasaran dan hari pasaran itu orang Jawa yang. Makanya tahun Jawa itu pedomannya, patokannya hari, bukan tanggal. Silahkan angkat kaki, pindah ke Arab. Jadi tidak jadi baksil. Nah, kafir itu kalau saya yang mengatakan itulah. Orang pengkhianat itu yang kafir. Terus kita itu orang Jawa itu dituduh karena mungkin sering apa ya, ada di kumpul-kumpul di hutan, apa di pohon-pohon yang besar, kita menyembah pohon atau menyembah hutan, gunung dan sebagainya. Ya, makanya kalau nggak tahu tanya, kalau nggak ngerti tanya, jangan langsung bicara. Yang menuduh siapa? Paling sekarang ini yang menuduh ya bangsanya sendiri, karena orang yang bodoh yang dipakai peluru orang asing. Ayo wong Jawa do ngerti, wong jati diri dhewe ora ngerti wong ngarani Sudah hilang. Nah ini manusia kalau nggak punya jati diri, tidak punya harga diri, nggak terasa loh. Orang Jawa, orang Indonesia setiap hari kepalanya dipatok keset dengan orang Arab. Nggak terasa, dianggap dilus-lus pakai tangan. Iya. Ya, ayo, silakan angkat bicara, empat mata, nek ngomong gantian. Sekarang sudah ini waktunya. Bangsa kita harus bangkit dari kebodohan. Jangan takut didoktrin. Kalau di masjid itu pagi, siang, sore, detail tua, pengeras itu. Masuk kita gak boleh. Di hadapan Tuhan itu kita sama. Di bawah naungan pemerintah kita sama. Kalau ada aparat negara, aparat pemerintah melarang itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Misalnya contohnya seperti ini, malam Jumat. Malam Jumat orang Jawa itu biasanya yang banyak menyakralkan hari Jumat. Karena apa? Ada. Tapi kalau orang yang nganut, ya maaf, ajarannya Islam. Kenapa kok nyakralkan Jumat? Kok nggak hari Senin? Padahal Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Ya dong, ayo pelajari. Ada hubungan apa dengan Jumat? Apalagi pakai Jumat Kliwon, Jumat Legi. Arab itu nggak punya pasaran, nggak punya. Jadi orang yang mengambil Jumat Legi, Jumat Kliwon dan sebagainya, itu mulainya orang Jawa. Arab nggak ada pohon Kliwon itu, nggak ada. Yang punya pasaran dan hari pasaran itu orang Jawa yang. Makanya tahun Jawa itu pedomannya, patokannya hari, bukan tanggal. Ini siapa yang mengatakan ajaran Jawa sesat? Yang mana? Di Indonesia nggak pernah ada orang Jawa menjadi teroris kok. Yang orang yang menjadi teroris ini ya orang Jawa yang sudah terjangkit virus Arab. Sekas nih pokok. Ya. Kalau ajaran Jawa nggak ada. Orang Indonesia kok jadi teroris di Indonesia. Jangankan membunuh manusia, jangankan ya. Membunuh nyamuk, ketentraman, membunuh nyamuk itu mikir-mikir Mas. Coba sekarang ini orang Jawa itu misalnya punya istri ngandung bobot, itu ikut tirakat orang Jawa. Jangan sekali-kali melakukan misalnya bunuh tikus, bunuh ular dan lain. Nggak boleh. Itu pedoman orang Jawa.
kalau punya istri mengandung. Karena apa? Nanti kalau anakmu lahir seperti itu bagaimana? Karena orang Jawa itu tahu karma itu ada. Ya. Oke Bapak, sebentar. Menyambung masalah yang tadi, saya ingat itu jati diri bangsa itu bisa hilang, termasuk salah satunya itu dengan mengaburkan sejarah dan budayanya, menghancurkan budaya. Dan yang nomor 3 itu memutus hubungan dengan leluhur. Nah, di sini saya mau membahas tentang begini. Kita mulai dari kecil itu sering diberikan cerita-cerita sosok-sosok pahlawan atau sosok-sosok orang hebat menurut versi dari agama-agama itu. Ya, itu tokoh ABC dan sebagainya kan. Sementara faktanya kita itu memang minim tokoh-tokoh yang dari Jawa atau dari lokal Nusantara itu jarang memang dimunculkan, diceritakan, sehingga mungkin dari kita itu ya kurang merasa bangga, kurang mengerti tokoh-tokohnya kita, leluhur-leluhur kita. Nah, mungkin di situ nanti Bapak bisa memberikan modern yang lebih dalam, lebih luas lagi. Cara untuk merubah pola pikir yang tadi, mengembalikan agar bisa kembali ke jati diri. Makasih. Ini makanya itulah doktrin, itulah penjajah. Nggak ada penjajah itu baik, nggak ada. Bangsa apapun yang pendatang yang datang pakai senjata agama lah, pakai senjata apalah, tidak ada penjajah itu baik. Ada penjajah baik karena yang dijajah itu nurut, dibaiki dengan penjajah itu. Kalau yang dijajah berani, ya enggak. Coba sekarang pikir pakai akal sehat, pakai pikiran yang waras, yang jernih. Enggak ada penjajah itu baik. Makanya minimnya pengetahuan. Sekarang sejarah saja, mata pelajaran sekolah itu tipis. Ajaran sejarah, prasejarah nggak tahu. Kalau sekarang simbahnya sendiri aja banyak nggak tahu, wujudnya nggak tahu. Tapi yang nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan waris, diajak, dicari pesana kena rombongan, naik bis, naik walala macam-macam. Yang dicari itu loh apa? Mencari ahli waris? Apa mencari Tuhan? Apa mencari apa? Padahal leluhurnya sendiri nggak tahu. Ada nih. Jangankan leluhurnya yang sudah meninggal, orang tuanya sendiri, anak dan orang tua nggak akor. Karena apa? Karena agama. Anaknya mendetail, fanatik di agama, orang tuanya nggak mau dijak pakai cara agama. Netapi aku tak netepin aku jadi wong Jawa. Sampai orang tuanya ini tidak diurusi, nggak dikasih makan. Inilah penjajahan moral. Masa orang berketuhanan, agama itu yang benar dari orang Jawa. Wong Jawa otak ati atuk. Agama itu mestinya akal gawe manembah, tapi sekarang bukan. Agama menjadi akal gawe golek mangan. Gak peduli tetangganya sudah, temannya susah, yang penting boleh. Coba cocokkan dengan situasi yang ada. Ada orang meninggal, tetangganya, ya tiap sore ditemani 7 sore, 7 malam. Bawa apa dia? Gak bawa apa-apa. Merugikan apa menguntungkan dengan yang punya rumah. Ngenteng-ngentengi apa ngabut-ngabut. Sakwise 7 dina mulai apa? Apa gak nyangoni? Ini wis dadi adat. Nah, adat inilah yang menguntungkan bagi orang asing dilakukan bangsa kita sendiri. Yang ikut melakukannya, yang ikut mengenyam hasilnya.
Kenapa bangsa kita kok sebodoh ini? Jadi, bangsa Indonesia kalau sudah terjangkit virus Arab, rusak. Salah siapa kalau gitu? Siapa yang mau disalahkan? Ya, yang salah ya orang tua-tua dulu, terutama pemerintah. Karena negara ini ada aturan, yang berkuasa ngatur ini pemerintah. Pemerintah kita saja ditaklukkan dengan orang asing. Sebab Pancasila hilang. mana Indonesia katanya dasarnya Pancasila. Mana Indonesia dasarnya Pancasila. Yang berkembang ke agama. Ayo pikir secara moral yang bersih, yang jernih. Di mana letak harga diri martabat bangsa kita? Coba. Ya memang kita Lah, faktanya itu faktanya prihatin pokok. prihatin, sangat prihatin. Kalau lihat memang generasi muda yang mungkin anak-anak kita atau adik-adik kita sekarang saja Anak-anak sekarang ini malah tidak tahu, nggak tentang ngerti. masalah budaya seperti pakaian saja, pakaian Jawa itu sebenarnya kan sangat anggun, Iya. luhur, seperti pakai surjan, kebaya dan sebagainya. Sangat sopan. Sangat sopan sekali, punya nilai estetika yang sangat tinggi. Tapi ketika itu dibenturkan dengan agama A atau B, itu mereka sudah lain nanti persepsinya, Iya, menganggap bahwa baju itu baju Jawa atau baju adat-adat daerah lainnya itu tidak sesuai dengan agama. Ya. Nah, Ya, pertanyaan begini, sebagai negara yang istilahnya memegang nilai-nilai Pancasila, kita itu harusnya mengambil yang mana, Bapak? Agama dulu atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? ini kalau saya. Nah, kembali lagi. Negara ini kan ada yang menguasai pemerintah kita. Jangan ngomong aja. Jangan ngomong doang. Katanya falsafahnya Pancasila, dasarnya Pancasila. Kenapa pakai pedoman agama? Coba kalau gitu Indonesia ini harus agama atau harus Pancasila? Kalau harus agama, ya bubarkan aja Pancasila. Negara ini serahkan oleh orang Arab. Bangsa kita, bangsa Indonesia, mau gak mau harus menjadi budak orang Arab. Sekarang ini sudah terjadi ya, Bapak? Sudah terbukti. Apa ini mau dilanjutkan pakai pedoman agama apa pedoman Pancasila? Sekarang ada P5 loh. Jalan di tempat nggak ada. Coba sekarang tempat-tempat pendidikan sekolah. Sekolah TK sekarang sudah nggak ada. Jadi apa sekarang istilahnya RA atau apa? Ya. TK nggak ada. Rodotul Anfal, Rodotul Anfal, ya. Nah, TK sudah nggak ada. Jadi RA itu istilah apa? Sekolahnya apa? Sekolahnya agama. Agama apa? Islam. Islam itu budaya mana? Arab. Kita punya budaya sendiri. Setelah TK habis, SD habis, nggak ada. Sudah mati. Benihnya nggak ada, dari TK nggak ada. SD menjadi MI. MI itu sekolah apa? Agama, yayasan. Bukan sekolah negeri. Sekarang diberi gedung sekolahan, ada tenaga pengajar. Nggak mau sekolah di SD. Anaknya di sekolah di MI. Ini sudah menunjukkan bahwa bangsa kita sudah bobrok moralnya. Sebentar lagi SMP belum tikar. Kalau barusan Bapak menghentikan masalah moral, bagaimana misalnya mereka berdalih dengan cara agama yang mereka ajarkan itu membentuk moral yang baik, yang bagus. Baiknya bagaimana? Bagus bagi dia, benar bagi dia, bagi Indonesia salah. Salah. Bisa dijelaskan? Salah. Oh iya. Salahnya kayak apa? Salah itu semua salah. Indonesia pedomnya bukan agama. Indonesia sekarang ini ada 6 agama. 6 agama semua pendatang. Tapi Indonesia hebatnya
nggak pernah melarang agama. Boleh agama di Indonesia, boleh, tapi tidak wajib. Nah, ini yang lengah ya, bangsa kita sendiri. Kenapa mengedepankan agama? Kok bukan Pancasila? Coba sekarang, pemerintah sekarang ini loh, semua orang manusia itu butuh nikah, nggak ada kantor urusan nikah seluruh Indonesia. Yang ada kantor urusan agama. Agama pun hanya satu itu yang menduduki, yang menempati. Betulnya urusan nikah itu bukan urusan agama, urusan individu. Ya kan?